Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Siska selaku moderator acara webinar ini ya. Yang saya hormati semua peserta dan utamanya yang pertama adalah Direktur Rumah Sakit Akademik dan juga Wakil Direktur juga Pak Darinto dan juga Prof. Ika. Kemudian juga dari Kagama yang ada Wakil Ketua Umum PPK Agama, Prof. Anwar Sanusi, kemudian Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan kerjasama ya untuk Bapak Sulastamara Harja, kemudian para pembicara Pak Joko, Mbak Indri juga. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Senang sekali bisa ketemu ya dalam perayaan Hari Jamu. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tanggal 31 ini karena hari jamu lalu ya 27 Mei itu webinarnya banyak sekali. Jadi kalau kita harus eh, berbagi peserta itu wajar kalau pesertanya menjadi sedikit setiap webinar karena jam yang sama pesertanya banyak. Ini Alhamdulillah Kagama melaksanakan acara di lain waktu gitu. Saya diminta untuk menyampaikan fitoterapi untuk imunomodulator. Ini adalah hari jamu, tapi pembicaraan saya tidak hanya saya batasi pada jamu dalam tataran empiris, ya karena jamu sebagai warisan nenek moyang, entah itu dalam bentuk ramuan ya, sediaan tunggal ataupun sebagai tatanan filosofi budaya, itu bukan hanya aspek empiris, tapi sudah dikembangkan pada aspek saintifik ya. Nah, karena yang kita bicarakan ada fitoterapi yang penggunaannya pada manusia, maka nanti apa yang saya sampaikan eh, juga meliputi jamu atau obat tradisional yang sudah terbukti efektif pada manusia. Itu kan yang penting bagi kita yang bisa kita manfaatkan. Di samping beberapa tanaman obat yang masih berpotensi gitu ya untuk dikembangkan. Saya akan menyampaikan materi ini dalam tiga bagian ya. Yang pertama adalah pengantar terkait dengan sistem imun ya. Kemudian tumbuhan obat yang berpotensi sebagai imunomodulator dan juga fitoterapi untuk imunomodulator. Nah, untuk yang pertama, pengantar sistem imunitas tubuh. Saya yakin ini eh, banyak teman-teman dari medis ya, dari dokter, Bapak Ibu sekalian. Salam hormat, mungkin lebih banyak yang lebih tahu dari saya terkait dengan mekanisme sistem imun, termasuk ini moderator Mbak Siska ini dokternya adalah bidang eh, terkait dengan imunologi juga itu termasuk Prof. Ika ada di sini. Nah, ini kalau ada yang pertanyaan detail terkait mekanisme sistem imun bisa dibantu menjelaskan. Baik, ini saya mengambil materi yang sudah ada, yang menurut saya bagus untuk kita pahami dari British Society for Immunology. Ya, jadi setiap manusia, sebenarnya kita itu setiap hari, setiap saat ya, itu selalu mendapatkan paparan benda asing termasuk di situ patogen. Ya, entah itu berupa bakteri, parasit, jamur, virus, ini terpapar dalam tubuh kita. Sehingga kulit kita ini aja kalau kita swab lalu kita tumbuhkan di media pertumbuh bakteri, maka akan tumbuh bakterinya. Artinya apa? Setiap saat badan kita itu berinteraksi atau terpapar tuh agen-agen asing, itu bakteri, parasit, jamur, virus gitu ya. Yang kalau itu menyebabkan sakit, maka kita sebut sebagai patogen gitu. Nah, mengapa ini kita tidak sakit? Karena kita memiliki sistem imun gitu kan. Maka kemudian bagaimana kita bisa mempertahankan sistem imun kita ini supaya kita tidak mudah sakit gitu. Nah, sistem imun kita ini bekerja dengan banyak mekanisme ya, dengan banyak jalur dan juga
secara umum kita bagi menjadi dua. Mbak Siska, apakah slide saya terlihat ya? Di sini saya tidak bisa menggerakkan. Oh, ini bisa lagi. Tes, Oke. suara Bisa, masuk ya? Pak. Oke, Masuk, masuk, Pak. ya. Jadi sistem kita itu mampu mengidentifikasi ancaman yang masuk, ya. Sehingga kalau ada misalkan bakteri masuk, itu segera sistem imun kita bergerak. Sehingga walaupun paparan ini banyak sekali, maka kita tidak sakit gitu. Maka berterima kasihlah kepada Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan kita sistem imun yang sangat kuat, yang bisa tadi menampung serangan-serangan benda asing. Bahkan ancaman-ancaman itu segera dikerubuti, kemudian dianggap sebagai benda asing yang berpotensi patogen, dan selanjutnya itu bisa dieliminasi, dihancurkan ya. Nah, proses-proses itu terkadang menimbulkan ketidaknyamanan, misalkan muncul alergi, asma, artritis, yang kalau itu berlebihan dan tubuh kita itu tidak bisa membalance atau melakukan keseimbangan, itu akan mengakibatkan rasa sakit gitu ya. Misalkan jadi kambuhan asmanya, ya artritisnya, karena sistem imunnya itu mulai bermasalah. Mbak Siska, ini saya bisa nggak di apa itu sering muncul ini apa namanya notifikasi mengganggu ini? Ya, oke, Ya, baik, Pak. ya. Nah, secara umum sistem imun kita, pertahanan tubuh kita dibagi dua ya. Yaitu yang pertama adalah sistem pertahanan alami atau innate immune system. Yang kedua adalah adaptive immune system atau sistem imun yang sifatnya itu adaptif. Kemudian sebagai singkat penjelasannya ya, secara umum, kalau yang respon imun yang alami atau innate alami ya, itu dia bisa membedakan mana itu sel manusia. Maksudnya, oh ini bolo dewe gitu ya. Mana yang patogen, yang asing. Namun, dia tidak bisa membedakan jenis-jenis patogen. Gitu. Pokoknya asal ada benda asing, bukan bolonya, bukan sel manusia, itu dianggap sebagai benda asing yang harus diserang atau dianggap sebagai patogen. Maka dia tidak spesifik ya. Nah itu bakteri baik atau buruk atau virus atau apa, pokoknya itu asing. Dia nggak bisa membedakan. Maka sifatnya dia cepat, pokoknya asal ada dia bergerak, dan dia tidak memiliki memori. Ya. Kemudian yang kedua adalah adaptive immune system atau sistem imun adaptif. Itu sangat spesifik ya. Karena dia bisa membedakan sel manusia dan patogen dan bahkan bisa membedakan antar patogen ya. Oh ini pernah masuk, saya serang. Oh itu masuk nggak apa-apa ya. Oh ini yang jenis ini dia bisa membedakan ya. Makanya nanti kalau kita kembangkan ini ada vaksin macam-macam itu basisnya adalah adaptif imun respon ini karena pernah masuk nanti kalau masuk lagi supaya ini bisa segera dimusnahkan. Karena apa? Dia bisa memiliki memori atas pernah masuknya tadi, meninggalkan memori. Kalau ini masuk, saya pernah dapat nih, ayo kita hancurkan. Ya, ya artinya apa? Yang singkat, yang cepat, tidak ada memori, tubuh kita langsung bergerak itu memiliki, yang itu yang alami atau yang innate, kemudian yang adaptif bawaan, ada yang menyebut bawaan ya, ada yang adaptif itu yang apa perolehan gitu ya itu adalah yang relatif lambat ya. Kemudian dia bisa membedakan jenis-jenisnya dan meninggalkan memori sehingga kalau datang lagi dia bisa bergerak untuk melawan. Nah, eh, terjadi pergeseran ya. Awalnya bisa jadi dia adalah ditanggung begitu ada agen masuk ditangani oleh sel darah putih ada respon imun alami ya. Dia ditelan membunuhnya dengan mekanisme fagositosis ya. Kemudian karena itu banyak terpapar terus berlangsung lama, maka itu akan dikenali ya sebagai benda asing ya dianggap sebagai antigen. Maka tubuh merespon ya antigen-antigen lagi dibawa kepada konteks adaptif imun respon supaya dibentuk antibodi. Ini kok ngeyel ini ada terus. Nah, ini maka adaptif imun respon segera bertindak. Dia artinya lama-kelamaan akan membuat antibodi spesifik yang akan menangkap antigen tadi untuk memudahkannya lama-lama dia akan dihancurkan ya dan di situ meninggalkan memori. Ya, artinya apa? Terbentuk kekebalan. Gitu.
Nah, saudara sekalian, secara singkat, ya, karena ini bukan kuliah imunologi ya, secara singkat gini ya. Ini saya ambil dari Helion, silahkan nanti kalau mau dibaca. Nah, begitu ada agen asing ya, tadi ada beberapa sel yang terlibat. Ada makrofag, ada natural killer cell, ya, ada neutrofil, di mana ini mereka ini bertindak di pintu awal, gerbang-gerbang awal, ya, secara cepat gitu ya, tidak meninggalkan memori dan dia bertugas untuk mengawal mekanisme pertahanan pertama. Lalu kalau itu diperlukan maka akan berlanjut kepada mekanisme pertahanan yang adaptif ya. Karena di situ akan dihasilkan dianggap sebagai antigen-antigen, lalu tubuh akan menghasilkan antibodi ya melalui beberapa sel yang terlibat, misalkan adalah T sel ya, kemudian dan B sel ya. Ini semuanya terlibat, ada yang lewat mekanisme humoral ya, dan ada yang lewat mekanisme seruler. Artinya selnya itu langsung bergerak kemudian menangkal antigen tadi, tetapi ada yang mekanisme kimiawi. Yang kedua-duanya itu adalah adaptif imun sistem melibatkan B cell dan juga T cell. Singkatnya begitu, sehingga kedua pertahanan tubuh ini diharapkan selalu turn on ketika ada agen yang menyerang. Nah, permasalahannya ada serangan-serangan tertentu yang belum bisa dikendalikan ya. Dia mungkin terlalu hebat atau respon kita yang lambat ya. Maka diperlukan agen dari luar untuk memperkuat tadi fungsi B selnya naik, fungsi T selnya naik, mekanisme perlawanan pertamanya naik oleh makrofag, natural killer, neutrofilnya naik gitu. Jadi banyak cara dari tubuh kita maupun kita bantuan dari luar melalui obat herbal gitu ya untuk meningkatkan sistem imun supaya istilahnya tentaranya itu diperkuat. Ya. Maka bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap tanaman-tanaman ya kalau konteks kita jamu, ramuan atau herba gitu ya yang bisa memberikan efek yang baik pada natural killer cell misalkan makrofag ya kemudian B cell, T cell ya memproduksi antibodi dan lain-lain. Ini ada banyak mekanisme kalau kita membaca jurnal-jurnal sekarang ini banyak sekali tanaman yang mempelajari ini. Baik, itu tadi terkait dengan sistem imun ya. Lalu saya akan memasuki seksi yang kedua, yaitu tumbuhan apa yang berpotensi sebagai imunomodulator, itu kan yang ingin kita dapatkan informasinya. Tentunya dari apa ya bukti yang eh, paling saya nggak bisa bilang rendah ya, tapi dari tataran empiris itulah yang menurut undang-undang itu dalam registrasi obat di Indonesia, bukti empiris ini dianggap sebagai yang paling ringan buktinya. Makanya bisa langsung didaftarkan sebagai jamu tanpa uji saintifik gitu kan. Nah, itu dari data empiris gitu. Data-data empiris itu dari mana sih yang bisa kita eh, dapatkan gitu ya. Ini bisa tanya Pak Joko ini yang hobinya mengoleksi buku-buku gini ya. Ya, seperti serat centini, ya, Heine, cabai buyang warisan nenek moyang, serat primbon jampi jawi, usada macam-macam itu ya. Saya pernah dulu sama Pak Joko itu ya enggak ya gitu ya. Oh, golek buku di apa perpustakaan di Keraton itu ya, Utara Keraton itu. Ternyata banyak yang nggak bisa baca karena bahasanya masih bahasa Jawa dan beberapa itu wah dalam naskah apa, lagu atau ya syair-syair gitu loh. Jadi mencari mana sih yang bunyinya itu orang sakit demam dikasih ini itu ternyata perlu waktu, nggak kayak kita nyari di internet atau di buku-buku sekarang misalkan ramuan untuk ini enggak. Ya ternyata banyak sekali yang perlu dibiak di situ yang perlu dipetan. Itu masih terbuka penelitian data-data empiris ya. Yang kedua, tadi sampaikan Bu Indri juga dan juga Pak Joko itu dulu Kementerian Kesehatan Litbang ya melakukan studi namanya riset tumbuhan obat dan jamu di mana setiap 2 tahun sekali ada survei ke ya pulau-pulau terluar, pelosok-pelosok untuk mengkoleksi tanaman-tanaman apa yang digunakan untuk pengobatan. Nah, di situ kita juga bisa mendapatkan data-data empirisnya. Sayangnya saya belum dapatkan informasi apakah hasil Ristoja ini sudah dibuka
secara umum untuk publik bisa diakses, saya belum mendapatkan itu. Dulu ada Ya, rencana, tapi kok sepertinya saya yang belum mendapatkan sosialisasi bisa, yang mungkin bisa, kalau ada bisa, informasi bisa nanti Kak. kita. Ya. Kemudian survei non medicine. Ini para peneliti terlepas dari kementerian tadi ya, itu ada peneliti-peneliti yang memang dia melakukan survei non medicine, mencari tanaman tertentu atau ramuan apa yang ada di masyarakat untuk penyakit apa atau sebaliknya kalau penyakit ini obatnya apa atau survei yang umum gitu ya. Pokoknya di masyarakat itu orang sakit apa sih, obatnya apa sih gitu ya. Jadi itu banyak-banyak. Ternyata banyak sekali sekarang publikasi itu bukan hanya di Indonesia. Ya, tapi itu internasional ya, survei itu medicine. Jadi di jurnal sudah banyak. Ini bisa memperkuat eh, pencarian. Misalkan saya ingin mencari tanaman untuk imunomodulator itu kita bisa perkuat salah satunya dari hasil survei. Selanjutnya adalah eksistensi produk yang sudah terdaftar di POM lebih dari 30 tahun. Nah, asumsinya kalau produk itu masih laku selama lebih dari 30 tahun, ini menurut pendapat para ahli, berarti dia memiliki aktivitas. Artinya dia eksis, nah, memberikan manfaat pada masyarakat. Maka ini layak untuk diapresiasi. Mungkin di apa namanya merupakan tanaman pilihan gitu ya. Ini kita atau ramuan pilihan. Ini kita bisa melihat eh, di data-data BPOM kira-kira ramuan apa yang sudah terdaftar eh, lama sebagai peningkat sistem imun dan dia bisa bertahan sampai sekarang. Kemudian ini praktek turun-temurun di masyarakat. Nah, ini yang kita amati, misalkan di tempat-tempat tertentu apa yang digunakan. Hanya ini kadang subjektif dan kadang bombastis ya, hati-hati ya. Ini memang kita harus berhati-hati untuk yang terakhir ini. Nah, ini yang pernah saya lakukan ya bersama dengan Pak Joko, yaitu untuk studi etno medicine. Ya. Tapi yang kami lakukan tidak khusus untuk imunomodulator, ya, tetapi ini semua penyakit. Itu kita melakukan survei penyakit-penyakit apa yang paling sering diobati masyarakat menggunakan herbal, lalu herbal apa yang favorit ya untuk penyakit tersebut. Silakan nanti kalau Bapak Ibu mau membacanya, itu secara umum kita sudah melakukan pemetaan untuk daerah eh, di etnis Tolaki ya, ini ada di Sulawesi. Nah, kemudian dari ramuan-ramuan itu ya, yang ada di Indonesia ya, ternyata cukup banyak dan bervariasi. Ini ada peta yang dipublikasikan di Jurnal Jamu Indonesia 3 tahun yang lalu. Itu sudah ada pemetaan ramuan herbal untuk peningkatan daya tahan, daya tahan tubuh. Silahkan, itu sudah ada daerah mana, dia pakai apa, tanamannya apa, berapa takarannya, ya. Kemudian eh, berapa kali keseringan penggunaannya ya, bahkan didukung dengan beberapa referensi ya. Mungkin yang paling sering keluar itu adalah ya kunyit, temulawak, jahe gitu ya, sereh ya. Nah, untuk mempermudah bagi kita ya dari sisi saintifik, karena kalau ukurannya itu hanya ruas ya, kan itu bukan ukuran yang universal. Ruas jahe misalkan, jahe yang umur 1 tahun dengan yang 8 bulan dengan 1,5 tahun kan berbeda ruasnya itu. Makanya itu bukan standar. Maka itu dibuat ya, itu di Kemenkes nanti Mbak Indri mungkin tahu ya, sudah didefinisikan kalau genggam itu berapa gram sih, ibu jari, cangkir, gelas, macam-macam itu. Pokoknya nanti silahkan dibuka sehingga Bapak Ibu bisa melakukan konversi sebenarnya dari ramuan ini berapa sih takarannya secara ukuran yang universal gitu. Nah, banyak ya Bapak Ibu itu ramuan-ramuan itu kalau mau diuji, oh ini adalah objek itu ide penelitian yang sangat banyak gitu. Walaupun demikian Bapak Ibu sudah ada eh, apa namanya summary ya, rekap ya untuk tumbuhan obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang ada di Indonesia ya. Itu yang paling favorit itu apa? Ya ternyata Anda lihat di situ kunyit nomor satu, jahe, sereh, temulawak, kayu manis, jahe merah, jeruk nipis, kencur, ya, meniran, pegagan, dan lain-lain sampai ke kapulaga yang paling tidak favorit gitu ya. Tapi ini data yang sangat bagus Bapak Ibu. Ya,
saya ingin meng-highlight yang menarik di sini adalah ini ya. Ternyata kalau kita lihat topnya, bisalah itu top 5 atau top 10 gitu ya. Itu kan sebagian besar itu mengandung minyak atsiri, jeruk nipis, jahe merah, kayu manis, temulawak, serai, jahe ya, mengandung minyak atsiri ya. Jadi waktu pandemi kemarin kita kan banyak masyarakat yang menggunakan minyak itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya dalam rangka COVID kemarin. Itu ternyata juga secara empiris itu beralasan karena ini datanya emang begitu gitu. Tinggal bagaimana kita memastikan apakah data-data pemakaian tadi itu bisa terbukti secara klinik gitu kan kalau pendekatan modern. Maka minyak atsiri sebagai sistem menaikkan sistem imun fungsinya itu bukan sesuatu yang baru, ya sudah digunakan lama dan juga ada bukti-bukti ilmiahnya juga. Ya, nanti akan saya sampaikan beberapa tanaman yang terkait. Ini sebuah tanaman-tanaman yang mengandung minyak atsiri. Ini saya beri contoh aja karena keterbatasan waktu. Ya, contohnya ini adalah serai wangi, ya lemongrass. Nah, serai wangi itu minyak atsirinya sangat eh, segar ya. Wah, baunya saja sudah sangat menyegarkan. Bagi orang sakit pun kalau diberi itu ya seneng lah. Kita kalau minum teh aja, minum jahe ditambah serai itu jadi lebih segar lagi. Maka hasil penelitiannya entah itu minyak yang diperoleh dari hidrodestilasi, ya, kemudian dari maserasi dari daunnya. Kalau itu dimaserasi kan bukan hanya mengambil senyawa metabolit sekunder yang flavonoid, terpenoid, alkaloid ya, tetapi hampir semua minyak atsiri juga ikut gitu ya, termasuk ekstraksi menggunakan alkohol. Ini kalau kita lihat penelitian-penelitiannya itu dia bisa menghambat produksi proinflamatory protein atau protein yang terlibat inflamasi yang biasanya itu akan memperparah eh, proses penyakit tertentu. Misalkan pada COVID kemarin itu kan kaitannya dengan awalnya pada berhubungan dengan sistem imun, tapi kan lama-kelamaan terjadi apa? Badai sitokin. Ya, badai sitokin itu sitokin proinflamasi, interleukin 1, interleukin 6 gitu ya, TNF alpha dan lain-lain yang itu harus kita lawan. Maka salah satu yang bisa digunakan adalah serai wangi atau lemongrass. Beberapa data empirik lain yang sering digunakan ya. Ini mengkudu ya, Morinda citrifolia yang digunakan adalah fraksi polisakaridanya. Nah, ini pembicara yang satunya ini Pak Joko ini rajin minum mengkudu makanya jarang sakit ya Pak Joko. Semua ini yang harus dilawan memang rasanya ini ya. Mungkin bisa tanya Pak Joko bagaimana cara melawan rasanya mengkudu ya. Di samping itu ada senyawa penyerta lain ya antrakinon scopoletin ya yang memiliki aktivitas yang berbeda. Namun di sini yang memiliki kontribusi paling banyak untuk aktivitas imunostimulannya adalah eh, polisakaridanya. Ya, secara tradisional jus satu buah yang masak pohon 1 kali sehari. Lidah buaya, aloe vera, ya itu juga polisakaridanya. Hampir sama lah dengan yang pace tadi ya. Itu juga mengandung senyawa-senyawa lain yang memiliki efek pada sistem pencernaan. Ya, jadi misalkan untuk lidah buaya ini sangat unik karena ya selain fungsinya sebagai untuk kosmetik ya, dia juga memiliki aktivitas imunostimulan karena kandungan polisakarida. Tapi harus bersih dari getah yang mengandung antrakinon atau aloin. Makanya pemakaiannya adalah setelah itu dipotong, itu digantung dulu, dibiarkan menetes ya, supaya apa? Kandungan antrakinonnya itu berkurang gitu. Karena yang kita gunakan apa? Ini yang dipotong ibunya ini ya, polisakaridanya gitu. Karena kalau terlalu banyak gelnya, lendirnya itu banyak mengandung antrakinon, itu nanti arahnya ke eh, pencahar ya, yang sering disalahgunakan, bukan salahgunakan, ada yang manfaatkannya itu untuk pelangsing gitu ya. Namun di Amerika ini ya, dilarang karena disalahgunakan macam-macam ya. Sehingga ya untuk sedikit oke lah untuk membuat mengosongkan isi perut ya. Namun ini kalau untuk imun stimulan itu yang digunakan adalah gel yang ininya, Pak. Nah, ini senyawanya adalah asemanan, ya, polisakaridanya. Ya, ini adalah senyawa
eh, apa namanya fiber yang terasetilasi. Gitu. Nah, aloin barbaroin antrakinon itu yang dia membuat apa untuk urus-urus tadi gitu. Nah, oh, bablasan. Nah, ini saudara-saudara sekalian, kita kan yang pengen ambil ininya, ya lah, yang bagian dagingnya ini ya, yang mengandung asemanan ini adalah parenkim-nya. Kita buang getahnya karena getahnya itu banyak mengandung antrakinon. Buktinya apa? Kalau kita tampung, itu nanti akan ada timbul warna kekuningan yang lama-kelamaan menjadi kemerahan. Ya, karena itu adalah kandungan barbaloin dan teman-temannya yang itu adalah senyawa antrakinon. Menariknya, kandungan antrakinonnya itu paling banyak itu di bagian yang mepet dengan kulitnya di sini. Jadi kalau mau buat pencahar, yang diambil yang sini, dikerok yang jangan di dalam, tapi yang sisi luar sini berdekatan dengan kulit. Tetapi kalau untuk imunostimulan ini yang bagian dalam, ya, utamanya bagian dalam. Maka ini harus kita sisihkan yang bagian dalam, seperti yang dilakukan ibunya tadi dikupas seperti ini ya. Ini yang di sini itu dihilangkan. Kita ambil bagian dalam saja. Nah, saudara sekalian, tadi beberapa sumber empiris ya, beberapa juga sudah diteliti ya. Ini saya akan masuk pada fitoterapi untuk modulator yang lebih berfokus pada aspek-aspek tanaman yang sudah dilakukan uji klinik, ya, sehingga setara dengan obat gitu kan. Nah, permasalahannya kalau kita fitoterapi menggunakan obat yang teruji klinik, bukan obat bahan alam ya, sudah teruji klinik, kita itu terbatas. Ya hanya baru ada 5 di formularium fitofarmaka ini yang diakui oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga kalau sakitnya itu di luar 5 itu ya nggak bisa, nggak belum ada fitofarmaka yang masuk dalam formularium. Kriteria yang masuk dalam bisa masuk dalam formularium fitofarmaka ini apa sih? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Memiliki izin edar dan dengan khasiat disetujui oleh BPOM ya. Jelas ini sudah teruji khasiat keamanan ya. Kemudian ini yang paling penting jaminan bahan bakunya ini ada di Indonesia. Ini tidak boleh impor gitu. Makanya walaupun di terdaftar BPOM itu ada lebih dari 20 fitofarmaka produk, tetapi yang masuk hanya dalam formularium ya, hanya 5 karena ya tadi ketersediaan bahan baku di Indonesia itu belum terjamin. Mungkin masih masih mengandalkan impor gitu. Kemudian memiliki tingkat pembuktian atau level of evidence ya. Sebagaimana dalam tabel satu. Kalau kita lihat dalam tabel satu, maka semuanya ini adalah berkaitan dengan bukti klinik ya. Jadi bukti pada hewan uji, pada in vitro macam-macam itu belum bisa meyakinkan untuk dimasukkan sebagai fitofarmaka ya. Artinya apa? Karena ini mau digunakan untuk manusia. Jadi yang paling lemah adalah pendapat dari ahli ya atau komite ya yang sudah memiliki pengalaman klinik. Jadi mungkin sudah diobservasi secara klinik berkali-kali gitu terkait dengan sediaan tertentu gitu. Yang lainnya adalah bukti apa? Uji klinik gitu. Ya. Bisa juga ini dari studi observasional ya maupun dari studi kuasi yang semuanya ini pakai subjek manusia. Tentunya yang paling kuat adalah kumpulan uji klinik yang dilakukan analisis yang namanya meta analisis. Tuh. Jadi banyak uji klinik sudah dilakukan lalu di combine digabung kira-kira itu treatmentnya itu signifikan atau tidak itu namanya meta analisis. Kalau meta analisis menyatakan tanaman tertentu itu ini signifikan eh, untuk indikasi penyakit tertentu maka itu adalah bukti yang paling kuat. Nah, saya kembali ke formula fitofarmaka untuk indikasi meningkatkan sistem imun itu hanya ada ini Bapak Ibu sekalian, yaitu satu sediaan saja dari ekstrak herba meniran. Maaf, ini tidak promosi, ini fakta ya. Ya, adanya baru ini, Stimuno, imunomodulator. Mungkin Bapak Ibu kalau saya mau bentuk yang jamu, silakan. Ada kok jamu yang isinya itu eh, sama dengan ini, dengan Stimuno yang isinya itu ekstrak herba meniran ya. Tiap kapsul mengandung 50 mg ekstrak ya. Ini sudah teruji secara klinik. Sebenarnya dosisnya juga tidak terlalu besar ya. 50 miligram ekstrak ya. Misalkan itu diminum 3 kali sehari, itu kan berarti sehari paparannya hanya sekitar 150 miligram ekstrak. Ada lagi yang lain tapi hanya berbeda bentuk saja. Nah, secara internasional
Yang paling banyak digunakan itu adalah Echinacea, Bapak Ibu sekalian, kemudian Panna ginseng dan juga Astragalus membranaceus. Ya, tentunya topnya adalah Echinacea. Ya. Dan ini ya kita juga eh, apa patut bersyukur ya. Ternyata ada juga industri nasional yang bisa memproduksi ekstrak Echinacea dengan indikasi untuk meningkatkan sistem imun gitu ya. Ini kalau kita lihat di bagian bawah ya, ini tadi kan yang untuk neruri ya atau meniran ya. Ini adalah panah ginseng ya, yang ini adalah astragalus ya. Jadi ini eh, konteks ujinya ya, kalau untuk echinacea itu paling bagus untuk sistem imun ya yang berkaitan dengan pernapasan misalkan gitu. Jadi karena uji kliniknya konteksnya itu. Tapi itu penggunaannya bisa diperluas pada konteks penyakit yang lain. Mohon dikoreksi Pak Joko kalau salah, ini saya hanya ngambil dari planet saja. Ini ada beberapa Echinacea, Purpurea, Pallida, Angustifolia yang saat ini sudah agak sulit dibedakan karena kadang terjadi persilangan ya. Terkadang bibitnya juga sudah tidak jelas lagi. Namun untungnya kesemuanya itu memiliki aktivitas imunostimulan. Beda dengan tadi Pak Joko tadi kalau menyebutkan kumis kucing diganti dengan tekelan, oh itu sudah berbeda famili, kandungannya juga berbeda sekali, apalagi aktivitasnya. Kalau ini masih sama-sama marganya itu masih sama Echinacea dan dalam preparasinya ternyata yang diuji klinik ketiga-tiganya itu sudah diuji klinik dalam bentuk campuran maupun dalam bentuk tunggal. Ya. Dan itu bukan tanaman Indonesia yang ada di Amerika Utara, tapi saya melihat dengan mata saya kepala sendiri, itu tumbuh subur di Tawangmangu dan juga pernah juga dibudidayakan oleh salah satu perusahaan industri farmasi di Semarang gitu. Jadi ini bisa sebenarnya ditumbuhkan di sini. Bagian yang digunakan sayangnya adalah sebagian besar adalah akarnya, sehingga itu perlu diregenerasi lagi. Ekstraksinya masih menggunakan air etanol ya, dan ini sudah direkomendasikan oleh banyak lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang pengobatan, misalkan WHO, kemudian German Commission E, dan British Herbal Monograph. Ini echinacea itu adalah terapi suportif ya untuk meningkatkan sistem imun dalam konteks flu, infeksi saluran napas dan pencernaan. Takarnya juga tidak banyak, serbuknya itu 3 kali sehari masing-masing 1 gram ya akar. Ya. Bapak Ibu ternyata uji klinik untuk echinacea itu sudah banyak sekali dilakukan ya. Saya baca buku bahkan ada buku yang membahas tentang uji klinik ini yang Handbook of Clinically Tested Herbal Remedies itu membahas berapa uji klinik dan tidak semuanya itu positif ya. Ada memang yang negatif ya yang no 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 ini kalau lihat ini satu slide ini kan yang no ada 3 ya yang yes 1 yang 2 ini belum terlihat hasilnya mungkin tidak bisa diakses atau ada hal tertentu yang tidak bisa dinyatakan di sini gitu dan dosisnya relatif sedikit hanya beberapa tetes atau ekstrak mungkin dalam tataran miligram gitu ya tapi untuk slide yang kedua ini ya 3 yang yes, 1 no. Artinya apa? Meta analisis itu perlu dilakukan ya. Karena banyak sekali uji klinik kalau kita hanya berpegang pada satu uji klinik di hasilnya negatif lalu kita katakan negatif, oh belum tentu ya. Mungkin itu tingkat subjeknya aja mungkin yang belum banyak gitu. Sehingga kalau dikumpulkan sebenarnya bisa positif. Atau sebaliknya, mungkin positif tapi belum tentu kalau subjek yang diperbanyak itu dia positif. Maka itu kita perlu melakukan telah yang lebih lanjut. Secara umum dari buku tadi ya, summary dari uji klinik yang banyak itu kalau echinacea itu cocok ya untuk meredakan gejala sakit tenggorokan, pilek, batuk, sakit kepala, demam yang berhubungan dengan sistem imun ya. Dan echinacea cenderung mengurangi keparahan gejala dan mengurangi durasi gejala gitu. Jika dikonsumsi saat gejala itu muncul. Namun ini echinacea kurang efektif dalam mencegah gejala jika konsumsi dalam jangka panjang. Artinya apa? Ini dikonsumsi terus supaya nggak kambuh lagi itu kurang efektif. Ini akan efektif kalau ada muncul gejala lalu saya minum supaya cepat sembuh, mengurangi keparahan gejala atau mempercepat kesembuhan. Ini yang cocok dengan echinacea. Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa sediaan yang sudah ada di pasaran karena sudah ditetapkan di situ standarnya itu senyawanya apa, ya.
kemudian bagaimana dosisnya, maka sudah banyak tidak perlu diuji klinik-klinik lagi karena sudah jelas tinggal bagaimana mencapai membuat sediaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan di sini, standarisasi. Misalkan ini dari PT sudah muncul ya, itu menjual Echinacea itu 500 miligram, kemudian ada Nutrimak ya, di mana kan tadi ternyata takarannya juga sama. Tiap kapsul itu setara dengan 1000 miligram serbuk. Artinya kan itu 1 gram ya kan. Sama seperti yang hasil uji klinik tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambahkan jinten hitam ya. Ini juga sama. Secara empiris kan banyak tuh. Ada minyak jinten hitam, ada serbuk gitu kan. Bapak Ibu juga mungkin tahu dan mungkin juga senang mengkonsumsi ini. Saya juga sendiri juga kalau nggak enak badan juga sering mengkonsumsi ini. Ini memang bukan tanaman asli Indonesia ya Bapak Ibu. Ya, tanaman jinten hitam ini kandungan kimianya banyak senyawa fenolik terutama adalah ada di situ apa ya Anda lihat timoquinon, ada carfacrol ya, macam-macam ada kandungan minyak atsiri juga di situ. Dosisnya juga tidak banyak Bapak Ibu sudah ditetapkan eh, toh kalau kita beli ini kalau pengalaman pribadi saya kalau beli jinten hitam ini kapsul itu saya konsumsinya itu melebihi takaran misalkan dosisnya 3 kali sehari 2 kapsul itu saya bisa minum 3 atau 4 kapsul gitu ya karena supaya cas peleng gitu aja sih mungkin juga uji kliniknya kan juga banyak tidak hanya berdasarkan pada itu saja jadi memang variasinya banyak seperti yang ada di sini di kliniknya sudah banyak Bapak Ibu dan mayoritas mengatakan dia mempengaruhi sistem imun secara baik ya, memperkuat sistem imun dengan detailing masing-masing uji kalau kita baca nanti akan beraneka macam. Silahkan nanti bisa diakses, dicari publikasinya banyak. Ini yang ada di pasaran ya, tidak bisa tidak perlu kita uji klinik lagi karena dia hanya perlu bagaimana meyakinkan saya kira yang belum ada adalah standarisasi. Dia belum memiliki standar atau produk-produk lokal itu berapa sih kandungan timoquinonnya misalkan itu sepertinya belum pernah diperiksa. Bahkan mungkin ada laporan gitu ya Pak Joko. Ini beberapa jinten hitam itu malah dipalsu dari tanaman Corcorus ya itu ada di Korporasi. Sragen katanya ya. Itu juga sulit membedakan kayak kita ini ya. Tapi baru yang ahli ya bisa-bisa aja. Nah, ini karena permintaannya itu cukup tinggi gitu. Ya. Minyaknya ini juga bisa ini equal lah dengan ekstrak karena ini kan di proses mungkin dengan pengepresan atau mungkin dengan ekstraksi lalu solvennya dikuapkan kembali. Namun sayang sekali banyak overklaim Bapak Ibu kalau kita lihat ya. Dibawa ke kanker, Alzheimer, macam-macam yang mungkin secara evidence itu belum terbukti kuat gitu. Ya, kita harus untuk herbal-herbal tertentu ini kan dia memiliki target favorit gitu ya. Misalkan tadi untuk jinten hitam ini dia ke sistem imun, sambiloto misalkan diabetes gitu kan. Jadi kita memiliki apa dia paling kuat itu ke arah mana. Masih berapa lama ini Mbak? Pak Nanang mohon izin 5 menit lagi ya Pak ya. Ya 5 menit lagi ini saya skip aja ini panjang ya uji klinik bawang juga bagus Bapak Ibu. Dosisnya seperti direkomendasikan oleh Jerman Komisi E untuk bawang itu hanya sekitar 5 gram per hari itu. Jadi saya tuh satu siung bawang itu cukup. Ya, kayak dulu Pak Joko kayaknya juga sering mengkonsumsi bawang. Kalau kita mau kalau kuat ya yang paling bagus adalah ketika bawang itu dipukul ya dibiarkan sebentar lalu diuntal itu yang paling bagus karena kalau dia mudah mengalami pemanasan apalagi berlebih sudah banyak senyawa sulfida yang hilang ya minyak juga akan lebih bagus hanya kalau minyak ini senyawa sulfidanya juga berkurang karena ketika dia diekstraksi atau diperas itu yang banyak keluar adalah lebih ke kandungan airnya dan kalau minyak ini saya yakin dia pakai pembawa ya. Biasanya minyak kedelai atau minyak jagung gitu. Nah, memang ada yang sudah terstandar ya dengan 3,2% alin itu nggak banyak ini salah satunya yang diproduksi oleh sekali lagi oleh sistem muncul. Jadi perusahaan lain banyak. Ini sekali lagi banyak juga yang overklaim diklaim kemana-mana gitu.
Teh juga sudah banyak uji kliniknya Bapak Ibu, jadi jangan bosan-bosan minum teh. Tapi yang direkomendasikan adalah teh hijau, karena dia lebih kuat, tinggi kandungan EGCG-nya, ya. Eh, Sayangnya kalau adik-adik yang kos ini kalau minum teh biasanya teh yang encer di warung-warung itu ya teh teh apa istilahnya, teh tawar gitu. Itu encer sekali. Ya, jadi jangan salahkan. Oh, saya tiap hari minum teh tapi kok masih sakit-sakitan karena yang diminum bukan teh yang seharusnya gitu. Uji kliniknya sudah banyak Bapak Ibu, reviewnya juga sudah banyak ya. Ya, sediaan teh yang sudah dimodernisasi juga ada. Saya malas minum teh misalkan. Praktis bawa kapsulnya saja. Ada, bahkan sudah diperkaya loh. Misalkan yang ini ya, itu sudah diperkaya mengandung 275 miligram EGCG. Luar biasa. Ya, kalau ya, yang lokal misalkan ya teh hijau, ini ekstrak teh hijau. Ya, bisa minta ini COA-nya berapa, ini kandungan fenolnya atau mungkin EGCG-nya. Ini yang impor-impor juga sudah banyak. Ini di Shopee juga ada, di Tokopedia juga ada. Nah, ini penutup. Mungkin kita ingin membanding-bandingkan. Saya juga bingung bandingannya piye gitu. Nah, saya sempat tanya dan saya tanya DeepSeek sama ChatGPT ya. Dengan pertanyaan tumbuhan apakah yang paling efektif digunakan untuk imunomodulator? Silakan nanti dicoba Bapak Ibu. Mungkin jawabannya akan berbeda karena sebelumnya saya melakukan searching beberapa kali. Jadi histori pencarian saya di DeepSeek sama ChatGPT mungkin berbeda. Ini DeepSeek merekomendasikan satu meniran sebagaimana kita konsumsi atau bukan kita, bagaimana ada di Indonesia gitu. Juga ChatGPT meniran. Mungkin tahu kalau saya dari Indonesia karena saya menggunakan bahasa ini. Lalu Echinacea ya, DeepSeek Echinacea, ChatGPT temulawak. Yang ketiga Echinacea. Yang ketiga astragalus yang sudah terbukti klinik. Kalau ChatGPT dia lebih ke jahe sambil atau kunyit. DeepSeek kunyit. Karena saya tidak membatasi jumlahnya maka dia hanya memberikan ini. Mungkin kalau saya tanya sebutkan 10 tumbuhan yang paling efektif, itu dia akan menyebutkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi ini juga bisa dipakai sebagai sumber ini. Misalkan kita juga bisa tanya mana yang sudah teruji klinik, tapi kebetulan ini sudah uh, teruji klinik yang top-top ini. Saya kira itu Mbak Siska ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa memberikan manfaat bagi sesama. Terima kasih Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.